Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hitha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah was salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama-sama kembali bermajlis di Majlis Ta'lim Nurul Huda pimpinan Kak Heldi bin Yahya. Semoga beliau beserta segenap keluarga besar Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, anak-anaknya jadikan anak-anak yang soleh dan keturunan yang jadi soleh dan solehah. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang dihajatkan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Dan segenap keluarga mudah-mudahan turut menjadi orang-orang yang diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita melihat ada lagi tempat-tempat yang tadinya diisi kebaikan kembali terisi lagi. Majelis ini tutup dari sejak Ramadan, kembali dibuka. Yang alhamdulillah artinya Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita peluang, kesempatan baik dari sahibatul baitnya itu sendiri maupun kita semua yang hari ini mampu mendapatkan manfaat dari rumah yang dibuka untuk kebaikan. InsyaAllah rumah ini juga menjadi rumah yang penuh berkah, layaknya rumahnya lebah yang selalu menebar keberkahan dan kemanfaatan bagi orang-orang yang ingin mengambilnya. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Salah seorang ulama mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kekuatan manusia yang sesungguhnya itu apa sih? Kadang-kadang orang ngira kekuatan fisik itu segalanya. Tanpa kekuatan fisik kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Betul, nikmat sehat itu adalah nikmat utama. Tetapi jika kamu bicara tentang kekuatan, maka ketahuilah fisik ini hanya bagian daripada kekuatan yang sesungguhnya. Karena ternyata kekuatan yang sesungguhnya itu datangnya dari hati kita semua. Kalau kita lihat hari ini di majelis, ada orang-orang tua hadir. Umi Lulu, semoga Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badan. Kalau ditanya fisik beliau dengan fisik kita, kekuatan mana? Kekuatan mana fisik beliau sama kita? Pasti kekuatan fisiknya kita dong. Tapi mungkin kalau ditanya kekuatan mana hati beliau dengan hati kita. Apa yang mengantarkan di usia tuanya beliau masih tetap melangkahkan kakinya dalam menghadiri majelis kebaikan? Bukan kekuatan fisiknya. Karena jika bicara untuk kekuatan fisik, banyak orang tua hari ini memilih rehat di rumah. Tetapi yang mengantarkan di usia lanjutnya tetap menghadiri majelis-majelis kebaikan itu adalah dorongan dari kekuatan yang sesungguhnya itu dorongan hatinya. Maka berapa banyak kita lihat hari ini orang tua kuat ibadah,
tapi kita lihat anak muda lemah dalam ibadah. Orang tua mampu berpuasa, tetapi anak muda tak kuasa menahan lapar walau sejenak saja. Orang tua sanggup ibadah di waktu malam, sementara kita bertemu banyak anak-anak muda kewalahan saat bangun subuhnya. Maka jika bicara tentang kekuatan, jangan pernah andalkan otot, fisik, atau apapun itulah. Karena sejatinya kekuatan itu bukan bersumber dari sana, tetapi kekuatan yang sejati datangnya dari hati kita. Jika seseorang ingin menggapai cita-citanya, bukan fisik yang mengantarkan dia pada cita-cita, semua adalah hati yang mengantarkan seseorang pada cita-cita. Saat orang ingin mendapatkan sesuatu, fisik ini hanya berkontribusi beberapa persen saja. Sejatinya yang betul-betul mengantarkan kita pada pencapaian adalah dorongan hati yang kuat yang mendorong fisik kita untuk mencapai semua itu. Maka begitu juga dalam mencapai kebaikan dalam hidup. Begitu juga saat kita ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup. Ingat, fisik kita ini anugerah, tetapi ada anugerah yang jauh lebih indah daripada hanya fisik belaka, yaitu adalah hati kita semua. Kalau kita mampu mengelolanya dengan sempurna, mampu mengelolanya dengan bijaksana, tidak ada satupun dari ibadah yang tertinggal dalam hidup kita. Sholatnya benar, zikirnya benar, qiyamul lailnya benar, apalagi puasanya benar. Kenapa? Karena kita olah kekuatan yang sesungguhnya yang ada di dalam hati kita. Tetapi jika hati yang dikatakan oleh Nabi, hati yang sudah tidak terpelihara, hati yang sudah tidak mampu dijaga, hati yang kemudian sudah menjadi padam cahayanya, hati yang kemudian sudah menjadi busuk di dalamnya, lihat apa yang terjadi pada hidup orang tersebut. Hidupnya tidak akan diisi dengan kemanfaatan. Hidupnya akan dipenuhi dengan penuh kesia-siaan. Walau mungkin kita akan jumpai mereka-mereka orang mungkin berhasil dalam menjemput kesuksesan, tetapi boleh ajak mereka bicara dalam hatinya dipenuhi dengan kehampaan. Ajak. Banyak artis-artis ternama kurang dapat apa hidupnya, nggak ada. Rumahnya penthouse. Ibu tahu penthouse? Rumahnya besar-besar, adanya di atas langit, Bu. Ya, rumahnya di atas langit karena bangunan tinggi, ya, sekian puluh lantai, rumah dia paling atas. Makanya saya bilang rumahnya di atas langit itu. Rumahnya megah-megah, mobilnya luar biasa. Semua mereka punya mungkin. Kalau kamu lihat hari ini orang-orang yang berhasil di dunia, mereka tidak kehilangan sedikit pun dari dunia ini, tidak. Tapi mereka kehilangan arti dari hidup. Makanya banyak dari mereka mengakhiri hidup. Kita bingung, lihat artis sedang tenar-tenarnya, tahu-tahu dapat kabar bundir. Betul bundir kan? Saya takut kena sensor soalnya live. Ya, bundir dia. Kenapa dia bisa begitu? Gak punya arti hidup. Mereka kehilangan arti hidup. Andai mereka faham nilainya hidup, mereka tahu betul artinya hidup, mana ada di antara mereka yang berani memilih jalan tersebut. Lebih-lebih, kenapa hati mereka itu tidak menemukan sumber kekuatannya? Karena mereka nggak tahu siapa Tuhannya. Kan gitu. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka adalah orang-orang yang tentu hatinya kian hari kian melemah. Kian hari kian redup cahayanya, sampai pada akhirnya mereka punya hati betul-betul padam sinarnya. Kalau hati sudah padam sinarnya, mereka berjumpa dengan masalah selanjutnya, hatinya mulai mengering. Kalau hati sudah di tahapnya mengering, makin kering lambat laun mengeras. Gitu. Kalau udah keras hati, maka muncullah perilaku yang akan terlihat.
Lihat orang-orang yang hatinya gasawah, keras, susah nangis. Kalau sudah tandanya air mata susah tumpah, udah pasti dinasehatin hatta 10 jam gak akan mempan orangnya. 10 jam dinasehatin gak mempan. Karena mau dibilangin pakai bahasa apa saja. Mau itu istilahnya bahasa logika, bahasa apalah. Wah, ini yang bicara orang cerdas, orang pinter, itu semua gak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena hatinya sudah jadi keras. Ternyata cuman cukup dilihat air mata gak tumpah. Gak punya air mata. Air matanya gak ada. Diingetin akhirat gak goyah hatinya. Diingatkan Nabi Muhammad gak bergetar jiwanya. Diingatkan tentang Allah, tidak ada sedikit pun rasa takut muncul di dalam pikirannya. Gak ada. Orang-orang kayak gini bahaya. Jangan sampai ada di antara kita yang seperti itu. Karena perhatikan, bahkan dalam sebuah hadits qudsi dikatakan, kalau kamu nemuin, katanya nemuin, tiba-tiba badanmu itu lemah, lesu, tak berdaya, berarti yang hilang apa? Kekuatannya kan? Ini fisik kita kehilangan kekuatannya. Kenapa ini? Jangan, kalau sekarang banyak istilah, jangan-jangan COVID katanya dia bilang. Jangan-jangan ini, nggak ada. Itu di dalam kitab hadis qudsi sudah disampaikan. Kalau kamu tiba-tiba mengalami kelesuan, lesu badan, fa'lam innaka qad takallamta fima la ya'nik. Ketahuilah, berarti durasi ngomong gak manfaatnya kebanyakan. Jadi yang bikin kamu itu lemes adalah kamu overdosis ngobrol anfaedah. Gitu. Kamu overdosis ngomong gak guna. Kebanyakan kongko. Kebanyakan majelas kalau orang Arab. Ya, kalau orang-orang ini kongko, kebanyakan keluyupan di luar. Kebanyakan dudukan gak guna. Ngobrol, tetapi ternyata dampaknya apa? Ada dampak, habis ngobrol energi terbuang. Ditemukan hasil ilmiahnya. Kamu ketemu sama orang kagak negatif, kamu ketemu sama orang yang gak positive vibe, kamu ketemu sama orang yang kagak baik auranya. Itu istilah hari ini. Padahal udah ada di hadis qudsi. Hadis qudsinya Allah udah bilangin, kamu ngomongnya terlalu anfaedah, makanya badan kamu energinya keserap semua. Ngomong gak guna, bikin badan bisa kelelahan. Ngomong gak ada manfaat, bikin badan bisa kelelahan. Tapi coba lihat, tuh pejuang-pejuang subuh tuh. Coba lihat yang hadir majelis sehari 2 kali. Kadang-kadang dari 1 pagi bisa loncat, kedua lanjut. Pertanyaannya, itu fisiknya terlalu kuat atau bagaimana? Apa yang, kalau dipikir-pikir, apa yang bikin orang itu bisa segitu kuatnya? Kejawab, semuanya apa? Karena yang kuat hatinya. Yang kuat hatinya. Semangatnya itu yang bikin muncul sebegitunya. Maka sekarang, kalau ada di antara kita sadar bahwa mungkin ada di antara kita saat mendapatkan panggilan kebaikan tapi tak punya dorongan, maka bukan tentang dorongan yang perlu kau persoalkan, tapi yang perlu kau persoalkan adalah ada apa dengan hatimu semua itu. Ada apa dengan hati kita? Berarti kan Allah Subhanahu wa taala mencabut energinya. Dan punya hati yang baik itu akan membuat seluruh tubuh kita menjadi baik. Punya hati yang baik itu akan mengantarkan kita pada tempat yang baik. Punya hati yang baik juga akan mengantarkan kita pada perkumpulan-perkumpulan yang baik. Punya hati yang baik akan membuat kita terpilih, terseleksi dengan sendirinya dari perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik. Jadi dulu nyambung kalau ngomong begitu. Tapi setelah Allah benahi hatinya, begitu duduk dia berasa ada di alam yang beda. Dia bilang, saya lagi di mana? Kenapa kok ngomongnya nggak nyambung? Pernah nggak datang ke tempat-tempat begitu? Pernah nggak ngalamin satu suasana, kamu datang ke satu situasi,
Satu lingkungan, begitu kamu duduk kamu merasa nggak nyaman di situ. Betul kan? Kamu ngerasa nggak nyaman, ada apa nih? Jangan terlalu menyimpulkan, jangan-jangan orangnya nggak baik, hatimu jadi kotor. Tapi cukup simpulin aja, jangan-jangan Allah punya rencananya sendiri. Kenapa dia membuatku tidak nyaman di sini? Ada rencana Allah. Barangkali Allah mau bebasin kita dari ghibah. Barangkali Allah mau bebasin kita dari namimah. Intinya kita nggak perlu nyalahin. Nih orang-orang kayaknya negatif vibe semua ini kayaknya. Orang-orang kayaknya kagak baik semuanya. Itu bukannya kita benar, kitanya jadi kotor hatinya begitu. Tapi kita cukup bilang, nih saya nggak dikasih betah, kenapa ya? Oh jangan-jangan Allah mau nyelamatin saya dari sesuatunya. Allah mau lindungin saya dari sesuatunya. Tapi kalau lagi di tempat kebaikan nggak betah, waspadalah. Jadi saya bilang waspadalah. Lagi duduk di kajian nunggu kapan kelarnya. Nah, ini tanda-tanda waspada. Lagi dengerin tausiah gitu ya, lirik jam mulu, berasa kapan kelarnya. Kalau ini itu perlu waspada, jangan sampai salah. Kenapa demikian? Karena ini menyangkut urusan hati kita. Loh, kenapa kalau giliran di tempat kebaikan kita nggak merasakan kedamaian, ketenangan? Sementara kadang-kadang ternyata kedamaiannya sama Allah dikasihnya di tempat yang berbeda. Yang ternyata kita nggak sadar. Banyak dari kita hari ini kebingungan, kenapa kita nggak bisa tidur. Ada nikmat tidur yang dicabut. Orang bertanya-tanya, masa babu dzalik, kenapa sebab nikmat tidurnya dicabut? Kok saya bisa nggak tidur? Ilmiahnya menyatakan ada pikiran. Kata ilmiahnya, otak kamu nggak bisa tidur karena kamu ada pikiran. Itu dijawab oleh ilmiah. Tapi kamu tahu nggak? Sebab dari itu semua sumbernya, kamu hilang ngantuknya, hilang nikmat tidurnya, hilang apa? Karena hakikatnya yang Allah mau cabut, nikmatnya ibadah yang kau laksanakan. Kenapa? Karena tidur itu sesuai dengan apa yang Al-Quran katakan, wa ja'ala naumakum subata. Badan itu istirahat waktu tidur. Badan kita regenerasi waktu tidur. Kekuatan kita dalam taat itu bisa didapat kembali pulih saat kita tertidur. Maka kalau ada istilahnya tidurnya kebetulan nikmat, itu keumumannya coba. Kalau hari ini ada orang, kenapa saya nggak bisa tidur? Kalau udah tua mah beda. Karena orang tua emang sama Allah waktu tidurnya disedikitin. Tapi kalau masih muda nggak bisa tidur, bingung apa enggak? Banyak anak muda hari ini berkeluh-keluh, nggak bisa tidur, terus-terusan ngomong nggak bisa tidur. Pertanyaannya ada apa? Allah mau cabut apa? Allah mau cabut nikmat ibadahnya. Makanya saat subuh nggak ada yang ngerasain nikmat dalam ibadah. Subuhnya kesiangan, atau mungkin subuhnya kebablasan, atau mungkin subuhnya subhanallah ya, saat dia ngerjain sholatnya hilang kekhusyuannya. Kadang kalau kita mau sholat subuh lemes tuh malu. Malunya gimana? Tahajud kagak, subuh lemes juga. Bingung nggak? Tahajud udah enggak. Berarti kan bangunnya udah lewat adzan gitu ya. Terus tiba-tiba kayak mata kita tuh sepet gimana gitu. Sholatnya tuh dengan mata yang ngantuk diikutin, mata nggak dikaget-kagetin gitu. Kita rasanya malu. Ya Allah, anak tahajud enggak, qiyamul enggak, munajat malam enggak, atau tuh subuhnya kita lemes. Perhatiin tuh anak-anak mudanya atau anak-anaknya kalau sholat subuh, banyak yang sholat subuh mulutnya diam aja. Karena dia takut kalau ngomong ngantuknya hilang. Ini benar, karena takut kalau ngomong ngantuknya hilang. Kalau ngantuk hilang, kata dia susah tidur lagi nanti. Padahal di situ ada wajibnya. Dalam sholat itu mulut harus dibuka, suara harus didengar dengan sendirinya.
Tapi poin daripada itu semua, ya Allah, Allah mau cabut nikmat ibadahnya. Makanya begitu ibadah waktu siangnya, dia gak benar-benar nikmat. Karena ternyata waktu istirahatnya gak benar-benar dia juga dapat. Istirahatnya gak cukup. Waktu nikmat tidurnya gak ada. Tapi coba orang yang dikasih sama Allah, nikmat tidurnya dapat. Bangunnya katanya fresh. Bangunnya katanya seger. Bangunnya katanya semangat, pas gitu waktu tidurnya. Masya Allah, Al-Quran tuh gak pernah salah. Al-Quran gak pernah salah. Orang mau tidur sepanjang siang, gak bikin dia makin seger, makin lemes, iya kan? Tapi orang tidur malam panjang, bangun paginya seger. Itu gak menyalahi Quran. Tapi kalau tidur dari siangnya yang sampai sore, itu menyalahi. Orang waktunya gerak malah dibikin tidur, maka badannya makin sakit. Tapi kalau waktunya istirahat dia bikin merem, dia dapat full istirahatnya. Karena Allah sendiri yang bilang, waja'alna lailan libasa, waja'alna nahara ma'asha, waja'alna naumakum subata. Itu Allah udah bilangin semua di Al-Quran. Malam buat tidur, siang buat cari makan. Ada apa gerangan dengan orang hari ini yang menjungkar balikan aturan? Ustazah, itu orang Arab malam kagak ada yang tidur. Ya kan? Makanya Quran turunnya di Arab. Tapi mereka sendiri memiliki kebiasaan memang malam gak bisa tidur. Itu kebiasaan, malam harusnya mereka rehat. Malam harusnya mereka rehat. Mereka gak rehat kan? Tapi untungnya mereka orang-orang soleh yang tidak rehat di waktu malamnya. Mereka munajat, mereka ibadah. Nabi kita juga tidurnya gak banyak. Nabi kita tidurnya gak banyak. Mereka ibadah, mereka munajat, mereka benar-benar mendekatkan dirinya dari Allah. Maka tidur yang cuma sejam 2 jam itu gak bikin membuat mereka kekurangan tenaga fisiknya. Karena ternyata malamnya dicas sama hatinya yang semakin kuat. Makanya kalau Ubaba Nur sama Habib Umar lagi datang kita suka bingung. Kapan Ubaba tidurnya? Kapan Sayyidil Habib tidurnya? Enggak tidur-tidur, jalan ke sana ke sini enggak tidur. Iya, karena energinya sudah dari sini, sudah bukan dari fisik lagi. Hatinya. Nikmat dari Allah punya sumber kekuatannya berfungsi. Maka kita minta sama Allah, jangan sampai nih hati mati. Mintanya hatinya tetap hidup. Makanya kalau bisa tuh doa yang habis sholat sunnah fajar itu diamalkan sebelum mengerjakan sholat subuhnya. Di situ ada doa, Allahumma ja'alni nura wa ja'al bi qalbi nura. Minta sama Allah, ya Allah jadiin hati saya dapat cahaya, mata saya cahaya, darah saya cahaya, tulang saya cahaya. Semuanya minta dikasih cahaya. Rasulullah ngajarin, minta orang yang badannya sakit malah diajarinnya baca doa. Kan gitu. Sayyidah Fatimah ngeluh pengen pembantu, katanya keletihan karena urusan rumah. Kata Nabi, coba bacain ini sebelum tidur. Lah berarti kenapa? Saat ada yang lemah dalam fisik, maka cas hati. Kalau lemah fisik, cas hati. Cas hati. Karena hari ini kamu bisa lihat banyak orang sakit, tapi mereka mampu beraktivitas ke sana ke sini, sementara di sana banyak orang sehat cuman diem doang di rumahnya sendiri. Diem aja di rumahnya. Tapi orang sakit beraktivitas ke sana sini. Punya keinginan sembuh sampai membuat dorongan hatinya mau pergi ke sana ke sini. Kakinya sakit, pinggangnya sakit, tubuhnya sakit, kepalanya pusing, tapi mereka tetap terus menjalankan aktivitas. Sakitnya tidak menghambat mereka untuk berbuat apa-apa. Masa sebab dzalik? Sebabnya apa? Hatinya tercas. Tapi ada orang sehat, fisiknya sehat, nggak kenapa-napa, tapi milih ngurung aja di rumah. Dia habiskan hari-harinya tanpa faedah. Kita berharap kepada Allah, kalaupun kau harus diam di rumah, hiasi diammu di rumah dengan taat. Baca Quran, baca zikir, baca sholawat, baca hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Jangan sampai semua terbuang sia-sia. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah sehatkan jasmani rohani kita.
Allah kuatkan hati beserta fisik kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut daripada kajian Al-Mawa'idh fil Ahadits Al-Qudsiyah. Kayaknya sudah tidak perlu lagi ditunda, walaupun ini pembukaan ya, tapi insyaallah kita tetap melanjutkan kajian karena sudah berapa bulan kita nggak bahas. Kita mau lanjut daripada nasihat Al-Mawa'idh fil Ahadits Al-Qudsiyah lil Imam Al-Ghazali rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-Maw'idhatul Hadiyatul Asyarah. Yaqulu Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, innamad dunya darun liman la daralah, wa malun liman la malalah, wa laha yajma' man la aqlalah, wa biha yafrah man la fahmalah, wa 'alaiha yahrusu man la tawakkala lah, wa yatlubu syahwatiha man la ma'rifata lahu. Bagi yang punya kitab warna ini marun, ya, marun, buka halaman 29. Halaman 29. Yang punya kitab marun halamannya 29. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, dia menyeru kepada wahai manusia. Manusia, apa yang Allah mau sampaikan? Sesungguhnya dunia ini adalah rumah bagi mereka yang tidak mempunyai rumah. Ini sebetulnya bisa jadi kabar gembira buat yang masih ngontrak. Ya. Buat yang masih ngontrak, ya, atau yang bahkan mungkin bahasanya homeless, nggak punya rumah. Ad-dunya darun man la daralah. Katanya dunia ini rumah bagi yang nggak punya rumah. Artinya inna ardullahil wasi'ah. Buminya Allah ini luas dan itu punya siapa? Hakikatnya itu punya kita semua. Jadi maaf, seumpamanya ada orang punya apa? Punya keyakinan seperti ini, mereka tidak akan terpatok dengan pemikiran harus punya tanah seluas bidang ini. Kenapa? Karena orang yang mungkin punya tanah seluas bidang ini, mereka terlihat mungkin kaya, tetapi ternyata saat ada orang hidup di dunia tanpa merasa terikat pada dunia, dia bahkan bisa menganggap dunia ini semua milik saya. Li'annahu ardullah. Kata Allah, ini yang gak punya rumah, ini dunia rumah ente. Berarti semua tanahnya tanahmu. Anggap aja. Berarti kamu lihat ada kebun kelapa sawit berapa ribu hektar. Punya aneh itu. Gitu. Repot-repot amat ya. Anggap aja punya ente. Punya aneh itu. Bisa jadi doa. Betul nggak? Iya, kalau semua orang konsepnya pemikirannya kayak begitu, betapa nikmatnya hidup di dunia, karena dia nggak sedang mengejar selembar kertas pernyataan bahwa tanah itu milik dia. Kenapa? Karena dia nganggap semua tanah punya dia. Daruman la daralah, kata Allah. Ini dunia rumah bagi orang yang nggak punya rumah. Wa malun man la malalah. Bahkan dibilang dunia ini juga harta bagi mereka yang tidak mempunyai harta. Kalau kita ngejar hartanya yang muncul di pikiran, kamu mikirnya apa? Mikirnya makan nasi pakai ayam sama sambal sama tempe orek, katakanlah nasi padang lah. Kamu mikirnya nasi padang di pikiran kamu. Maka saat kamu dapatnya nasi sama teri aja, kamu ngerasa kamu gak makan. Kamu ngerasa kamu gak makan. Tapi kalau kamu mikir, man la malalah, hartanya orang. Semua dunia ini harta kita, artinya makanan apa aja yang kamu jumpai, makanan apa aja yang kamu temui, hartamu, makananmu. Tanpa kamu terikat oleh sesuatu. Makanya ini kan kalau kita lihat pedoman hidupnya siapa? Pedoman hidupnya Nabi Isa.
Nabi Isa nggak punya rumah. Nabi Isa hartanya nggak ada kecuali bantal sama apa? Sisir, sama apa lagi? Sama gelas. Hartanya cuma 3 Nabi Isa. Mana-mana yang dibawa itu doang. Gelas, sisir, sama bantal. Karena kata dia apa? Mau tidur di mana aja bisa. Mau mandi ketemu sungai di mana aja bisa. Tapi kan kalau untuk bergaya, makanya tuh gambarannya Yesus yang diyakini oleh mereka klimis sekali. Tahu nggak? Tapi asal kamu tahu aja, memang Nabi Isa seklimis itu. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, makanya kalau dengerin kisah Isra tuh dengerin. Nggak didengerin bener sih. Bayangin waktu Nabi Muhammad naik Mi'raj, ketemu sama Nabi Isa, apa kesannya Nabi ketemu sama Nabi Isa? Ketemu sama orang kayak baru keluar dari toilet. Seger mukanya. Basah rambutnya. Segitu klimisnya Nabi Isa. Makanya bingung sama anak-anak sekarang yang jarang mandi ya. Ngikutin siapa gitu. Nabi Isa segitu klimisnya. Punyanya sisir, bantal. Kata dia mau tidur di mana aja gampang. Minum mau makan tinggal minumnya ada wadahnya. Selesai. Karena zaman dulu makanannya nggak perlu mangkok. Orang tinggal roti kering. Barangkali Bapak tinggal dia makan, yang penting buat wadah minum yang terpenting. Nah, dari situ kita lihat Nabi Isa nggak pengen terikat, karena bagi dia semua bumi ini milik Allah. Dan yang mana milik Allah, Allah bilang milik kita, ya udah anggap aja milik kita. Makanya Allah itu dengan mudah memberi kita pahala 2 rakaat sholat qobliyah subuh, pahalanya setara dengan kamu sedekah dunia seisinya. Setara dengan kamu bersedekah, berinfak dunia. Kata Allah, dunia nggak ada artinya. Ente mau tidur di mana aja, fodol. Kamu mau petak-petakin seberapa pun tanah yang kamu anggap milikmu, silakan. Kata Allah, artinya apa? Ngajarin hati ini tidak terikat. Dan jangan merasa dengan kamu tidak memiliki sesuatu, lalu kamu artinya tidak punya apa-apa. Malah di sini Allah bilang walaha yajma'u man la aglalah. Aduh, ini nih singgungannya dan sindirannya. Dan kata Allah, dan hanya orang-orang yang tidak berakal yang berkumpul untuknya. Yang sibuk ngumpulin dia dianggap sama Allah nggak ada akal. Yang sibuk ngitungin dia dianggap sama Allah nggak punya akal. Yang sibuk repot memperhitungkan tentangnya dianggap sama Allah nggak punya akal. Makanya perhatiin deh, kita paling nggak demen sama orang hitung-hitungan. Kamu punya teman hitung-hitungan, demen nggak berteman sama dia? Hitungin. Punya teman hitung-hitungan nggak suka? Punya karyawan hitung-hitungan suka apa enggak? Bu, saya kerja dari jam 7 sampai jam 4 ya Bu ya. Pokoknya kalau lewat lembur, kita nggak nyaman. Tapi ada orang kerja masuk udah tahu jam 7, jam 6 udah nyampe, sampai jam 7 nggak minta lembur, nggak minta apa. Kamu seneng nggak sama dia? Orang dalam bermuamalah nggak ada hitung-hitungannya sama dunia. Allah senang, makanya Allah kasih orang-orang yang begitu dunianya lebih. Tapi orang yang kalau mau ngapa-ngapain yang ngitung, sedekahnya ngitung, mau berbagi ngitung, mau berbuat baik ngitung. Ya kayak orang kadang-kadang suka ngitung, saya kemarin udah ngaji sekali, berarti ngaji lagi bulan depan dah. Saya kemarin udah tahajud, besok tahajud lagi minggu depan misalnya. Kata Allah, kalau ibadah mas saya kamu jangan hitung-hitungan dong. Udah sedekah ngasih, berasa udah yang paling gede ngasihnya. Kata Allah, yang lebih dari kamu banyak kali. Iya kan? Yang lebih dari kamu banyak kali. Ibu-ibu hari ini kalau pergi ke kampung, ibu bakal temuin musola ada di kampung-kampung. Itu hasil wakaf orang kampung.
Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir, antara kita dengan mereka royalan mana sih? Royalan orang kampung loh. Mereka ngelihat gak ada musola dikit, rumahnya masih belum rapi, dia udah pikirin musola buat kampungnya. Kadang-kadang begitu. Sementara subhanallah kadang-kadang kita sama Allah diberi keluasan rezeki. Kalau pikir mau memberi itu punya pertimbangannya berulang-ulang kali. Kasih enggak, infak. Ya kalau kayak gitu kata Allah, ya saya juga ngitung dah. Makanya disebut sama Allah, yang suka ngitung hakikatnya gak punya otak. Man la aglalah. Bukan saya yang ngomong, ini ada tulisannya sih. Allah yang nyinggung. Jadi orang yang sibuk hanya berkumpul di dalam mengumpulkan hatta duniawinya, kata Allah. Tapi kamu gak pikirin gimana cara bawa pulangnya, kamu tuh sia-sia. Orang kan kalau mau pergi, bawa barang, disanggupin dong untuk dibawa perginya, untuk dibawa pulangnya. Barang yang dibawa nyanggup gak kamu bawa? Kan gitu. Ada orang pergi overload, udah kewalahan kan, kebingungan. Tapi segitunya yang overload itu mau dibawa pulang juga. Begitu manusia punya sifat. Tapi kenapa gak ada yang begitu sama akhirat? Jadi tadi pagi saya lagi makan, saya sambil bengong. Saya lagi mikir gini, ternyata kayaknya orang Cina itu yang paling banyak ngamalin ilmunya kita. Orang Cina kan dikenal paling getolnya cari uang. Kalau sama dunia deh kayaknya dunia sahabat banget sama dia. Apa aja yang dia cari, dunia kayaknya gak deket sama dia. Mau jualan apa aja, kayaknya laku di tangan dia, istilahnya. Lalu mikir, Cina bisa gitu. Tapi ada tapinya, dia gak bikin kaya dirinya di sini. Karena kalau kita balik ke Cina tradisional, ini Cina tradisional, saya nggak ngomongin Cina sekarang. Cina tradisional, dulu dia pengen meninggal bawa semua hartanya. Jadi dia sibuk nyari duit karena dia mau bawa tuh duit masuk ke liang kuburnya. Bingung nggak kita? Makanya dulu kuburan Cina dicolongin ya. Karena dia pulang, nah rupanya tuh generasi setelahnya bilang, nih saya daripada capek-capek kata dia bilang, nyari uang di dunia, kerja sampai kelihatan selalu kucel kumel katanya dia bilang, begitu saya meninggal duit saya dimakanin sama dia. Sekarang dia pikir lebih cantik lagi. Makanya dia bikin kuburan kayak rumah. Ada kuncinya. Harganya nggak nanggung-nanggung. Tapi yang jadi pertanyaan, konsep siapa yang dia pakai? Kan yang harusnya pulang bawa amal itu kita. Kalau kita mau menjadi pengumpul harta, setidaknya pikirin gimana caranya bawa pulang tuh harta. Karena konsepnya mereka, orang tradisional Cina, nyari uang gak mikirin buat ke bawah, dia mikirinnya buat pulang. Dia gak mikirin buat ke bawah, ntar anak saya gitu, enggak, makanya anaknya sama dia diajarin juga. Kamu kan juga bakal pulang, kumpulin hartamu sendiri gitu. Kita sama Allah diingetin, ngumpulin harta, punya harta. Kalau hanya sibuk sampai di sini, kamu gak punya akal kata Allah. Kamu bisa dapetin harta sebanyak ini, tapi gak bisa kamu bawa pulang ke akhirat, rugi besar kamu. Karena kamu punya kesempatan itu. Kamu punya peluang itu. Kamu bisa bikin dirimu kaya di sini dan kaya di sana. Tapi kamu gak pakai kesempatan itu. Makanya dulu yang paling nunjukin ingin kaya di sana itu kan sahabat Nabi, diantaranya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu dikenal orang gak boleh dapat tawaran sesuatu, maka dia yang maju paling depan. Nabi kan memang khasnya gak ngumpulin harta.
Nabi baru dapat langsung bagi-bagi, baru dapat langsung bagi-bagi. Itu kan ciri khas Nabi. Sementara Sayyidina Abu Bakar pembisnis, Sayyidina Uthman pembisnis, Sayyidina Abdurrahman bin Auf pembisnis. Nabi dikelilingi oleh orang-orang pembisnis. Yang mana tiap kali Nabi mau bertransaksi, Nabi itu cuma cukup ngomong doang. Nabinya emang gak punya, karena dunia itu bakal tunduk di kakinya Nabi. Udah pasti. Nabi bilang, ada sahabat dilihat gak sholat, ya subuh diiringi dengan doa. Nabi nanya, kok sholat gak pakai doa? Ente udah gak butuh sama doa aneh, kata Nabi. Kamu sudah gak butuh sama doa saya? Maka dia yang buru-buru bergegas itu sama Nabi dipanggil, diajak bicara. Kenapa? Saya perhatikan belakangan ini kamu kalau sholat subuh gak sampai nunggu selesai doa udah pulang. Dijawab sama sahabatnya, Rasulullah, ini lagi musim panen korma. Lagi musim panen korma. Sementara saya bertetangga dengan Yahudi yang pohon korma punya batang, itu kalau kita bilang itu rantingnya, ibaratnya gitu ya, adanya di pekarangan saya. Kormanya kalau pagi jatuhnya di pekarangan saya. Kormanya jatuh di pekarangan saya. Satu waktu saya ikut doamu. Begitu saya pulang, anakku karena kelaparan bangun pagi-pagi nemu korma dimakan. Aku ketemu dia lagi ngunyah tuh korma. Ya lagi dikunyah. Betapa terkejutnya aku ya Rasulullah. Langsung buru-buru aku angkat anakku, lalu dengan berat hati harus kucolok mulutnya untuk mengeluarkan kurma yang ditelannya. Karena kalau tanya sama Yahudi gak bakal diredoin. Minta ridhonya, minta halal, gak bakal diredoin sama Yahudi. Dan dia gak mau anaknya sedikit pun ketelan sama yang haram. Enggak. Rasul, saya jagain betul anak saya makan yang halal. Saya gak mau dia makan makanan yang haram. Maka semenjak dari kejadian itu, aku gak sanggup ya Rasulullah. Aku gak kepengen anakku lapar tapi ngelihat ada kurma tapi dia gak bisa makan. Jadi pagi-pagi itu ayahnya, ini sahabat, mungutin kurma sebelum anaknya bangun. Kurmanya buru-buru dikasihin tuh, Yahudi, ini kurma ente yang jatuh pagi ini di rumah saya. Dia gak tega sama anaknya. Rasulullah dengar kisah itu tersentuh. Langsung sama Rasulullah ditanya, man yashtari li hadha? Siapa yang mau bayarin pohon korma ini, kata Nabi. Nabi langsung ngundi. Siapa yang mau bayarin pohon korma ini, kata Nabi, akan kuganti dengan pohon kurma emas di surga. Oh, kalau udah begitu, Sayyidina Abu Bakar paling depan, anak ya Rasulullah, saya. Diajak sama Nabi, ayo kita nego sama si Yahudi. Begitu ketemu si Yahudi, Rasulullah bilang, saya datang ke sini pengen nawar pohon kormamu. Kata Yahudi, saya nggak jual. Sayyidina Abu Bakar bilang, Rasul boleh nggak aneh yang maju? Jangan kamu yang ngomong, kan yang pembisnis saya ceritanya gitu. Saya yang maju. Iya. Sayyidina Abu Bakar bilang, mau nggak jual satu batang pohon kormamu dengan satu kebun kurmaku? Yahudi ini otaknya duit. Apa-apa? Satu pohon kurma saya diganti sama kebun kurmamu. Iya ya, kalau bahasa saya bilang, itu tuh yang di gang itu tuh, ente tahu kan pohon kurma aneh. Iya. Yang luasnya segitu, iya. Kamu kan tahu ini lagi panen kurma. Ambil deh tuh yang itu, tapi kasih yang satu ini. Yahudi bilang, sebentar saya mau rembukan sama istri saya. Begaya. Ya, emang begitu caranya dia. Pura-pura masuk ke dalam ngomong sama istrinya. Pohon kurma kita ditawar nih sama Muhammad katanya, sama Abu Bakar, tapi tawarannya digantiin sama kebun kurma yang itu. Gimana menurutmu? Siapa yang kagak mau, kata istrinya bilang. Terima. Iya, lagian emang kata Yahudi, mereka bodoh. Beli pohon kurma di pekarangan rumah kita. Kata dia, di tanah kita. Biarin aja dia beli batangnya.
Besok pagi sebelum waktunya mereka petik kurmanya, kita udah petik duluan. Licik, masih pakai licik itu nggak hilang dari dulu. Ya, Yahudi itu gitu, licik. Ya, balik lagi, deal, transaksi dapat. Sayyidina Abu Bakar lepas kebunnya demi satu batang pohon kurma di surga. Transaksinya gitu. Karena kata saya Abu Bakar, ngapain saya pertahanin yang itu gitu ya kali ya. Tapi saya nggak dapat bawa dia ke surga. Tapi satu ini udah jadi pasti punya saya di sana. Seenggaknya saya punya lahan di sana, walaupun hanya sebatang pohon kurma saja. Pikirannya matang, panjang, dan mikirinnya akhirat, bukan orientasinya dunia. Subhanallah ya. Nabi tahu dong kasak kusuknya Yahudi yang bilang ini kurma pohonnya ada di pekarangan rumah dia. Dan pemikiran si Yahudi yang bakal ngambil buah kurmanya duluan sebelum besok diambil sama yang Nabi beliin. Malam-malam Nabi doa. Kamu tahu nggak mukjizat Nabi? Ja'at li da'watihil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sagin bila gadami. Nabi punya mukjizat bisa manggil pohon. Pohon bisa dipanggil sama Nabi. Nggak punya kaki pun pohon bisa jalan pakai akarnya. Mendekat sama Nabi. Sama Nabi cuma diperintahin, pindah ke rumah pemilikmu. Pindah ke rumah pemilikmu. Pagi-paginya Yahudi sudah siapin keranjang. Pagi-pagi Yahudi udah nyiapin keranjang, tahu-tahu betapa terkejutnya dia, pohonnya sudah nggak lagi di tempatnya. Pindah sudah ke sebelahnya. Sekarang jadi punya tetangganya, benar-benar sampai pohonnya pindah ke sebelahnya. Ada mukjizatun Nabi SAW. Itu mukjizatnya Nabi SAW. Ala kulli hal, dari kisah ini kita jadi paham betul kenapa Sayyidina Abu Bakar itu dijuluki sebagai orang kaya di dunia, kaya di akhirat. Karena dia memang dalam memiliki harta yang selalu dikejar adalah gimana caranya dia jadikan harta yang dia punya bisa dia bawa pulang. Bisa dia jadikan sebagai bahan yang menambahkan keuntungan. Ribhu hunaka laisa hina. Keuntungan yang dicarinya di sana bukan di sini. Karena kalau keuntungan di sini standar, tapi kalau keuntungan di sana ibaratnya gini loh, masa punya lahan tapi kagak bisa masuk? Masa punya pohon kurmanya tapi tidak menginjak tanahnya? Kayaknya nggak mungkin ya. Sama Allah nggak mungkin dibikin kayak gitu. Maka itulah yang dikejar oleh mereka. Maka diingetin jangan sampai kita menjadi yang tak berakal itu. Wa biha yafrah man la fahmalah. Bahkan disinggung sama Allah. Dunia ini hanya orang-orang yang tidak mengerti yang bersukaria dengannya. Yang nggak paham maka akan menganggap dunia ini penuh kesenangan. Yang nggak paham dia akan menganggap dunia ini adalah penuh dengan kebahagiaan. Padahal tadi sudah kita uraikan bahwa ternyata berapa banyak orang yang mungkin memiliki segalanya tetapi hilang kebahagiaan dari hatinya. Tapi kalau kamu orang yang faham, kata Allah, orang faham, dia bakal faham. Dunia bukan buat kita gembira. Ada senang. Tapi kamu akan lebih bisa mengartikan kebahagiaan yang sesungguhnya dengan dunia bila kau faham nilai dunia yang bisa kau bawa ke akhirat. Jadi gini, kamu punya uang senang apa kagak? Senang. Bohong kalau nggak senang. Punya motor senang apa enggak? Senang. Bohong kalau nggak senang. Punya mobil senang nggak? Senang. Bohong kalau nggak senang. Punya kontrakan sekian pintu senang apa kagak? Senang. Bohong kalau nggak senang, tinggal ngambilin uang doang, ya kan? Iya. Apalagi punya rumah, senang apa enggak? Senang. Punya nikmat dunia itu senang, iya. Tapi senangnya kamu, cuman kamu tahu nilai senang versi di sini. Tapi kalau kamu tahu versi senang yang sesungguhnya, versi senang itu kamu bisa senyum di sini. Yang membawa senyummu kian melebar karena kau tahu itu akan
akan juga kau jumpai di sana. Lebih lebar lagi. Makanya begitu kita sekarang ngelihat subhanallah, dulu Sayyidina Utsman bin Affan, zaman Nabi dulu. Katanya uangnya kalau dikalkulasikan, kekayaannya pada masa itu sudah mencapai ratusan miliar. Karena Sayyidina Utsman di zaman Nabi itu hartanya ratusan miliar. Kalau dikalkulasikan zaman sekarang sudah nggak tahu berapa T. Ada di atas T. Ada nggak di atas T? Apa? Hah? Triliun ya itu T. Apa di atasnya T? Susah lagi nyebutnya. Udah deh, nggak usah disebut. Mungkin kalau seumpamanya ada, itu Sayyidina Utsman kekayaannya jika dibandingkan dengan hari ini, kekayaannya sudah melebihi angka T. Kalau dihitung dengan angka sekarang, itu sudah di atasnya T. Ya udah nggak usah deh, saya susah nyebutnya. Gitu. Maksudnya gitu. Itu kalau dikalkulasikan dengan sekarang, udah pasti hartanya Sayyidina Utsman di atas T. Karena di zaman itu hartanya miliaran, ratusan miliar, itu Sayyidina Utsman. Belum Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang mengangkat nama Islam dengan kekayaannya juga nggak sedikit, banyak asal kamu tahu. Tapi hebatnya Sayyidina Utsman, dengan dia memiliki apa yang dia punya, tapi senyumannya tidak sampai di dunia saja. Dia tidak gembira hanya di dunia, tetapi kebahagiaannya berkelanjutan sampai di akhirat. Ada sumur di Madinah, yang sumur itu dulu dibeli oleh Sayyidina Utsman dari mana? Dari Yahudi, iya kan? Ya Pak, kalau saya cerita lagi panjang nanti jadinya. Sayyidina Utsman pernah beli sumur dari Yahudi. Sumur ini ditransaksikan oleh Sayyidina Utsman juga dengan pikiran yang cerdas. Orang Yahudi punya sumur, kala itu paceklik air susah di mana-mana. Hanya sumur Yahudi ini yang bisa menghasilkan air. Semua orang Madinah itu ngantri beli sumur dari si Yahudi ini. Ini air, beli segalon, kalau kita bilang beli segalon. Maka orang lama-lama resah. Karena kadang-kadang Yahudi mematok harga nggak punya kira. Gitu kan? Mereka resah lalu mengadu kepada Sayyidina Utsman. Dia ngadu, kami ini bingung, air bersih makin sulit. Kita butuh buat makan, buat minum dan lain sebagainya. Apa yang bisa kami lakukan wahai Amirul Mukminin? Dia nggak pakai dana kasnya orang Islam, orang mukmin, dia pakai dananya dia sendiri. Karena dia adalah pemimpin kaya. Dia maju ke Yahudi itu, dia bilang, kita mau beli sumur kamu. Kata Sayyidina Utsman bilang, saya mau bayarin sumur kamu. Kata Yahudi, saya nggak jual. Kalau tadi kan nawarin harta, kalau ini nawarin bagi hasil. Islam itu luar biasa ya. Sayyidina Utsman bilang, gini. Karena dia tahu Yahudi licik ya. Gini, saya beli sumur kamu, bisa manu, dengan harga yang kamu mau. Tapi kita bagi hasil. Hari ini milikmu, hari besok milikku. Gimana? Kamu dapat duit, kamu dapat juga hak kepemilikan yang dibagi hasilnya. Rata. Gimana menurutmu? Deal. Dapat duit, dapat apa lagi? Dapat lagi hasil. Ada. Setelah Sayyidina Utsman punya saham 50%, nah ini kalau ngomongin saham, punya saham di situ 50%, Sayyidina Utsman bilang, pengumuman kepada seluruh kaum muslimin, jatah sumur pas harinya saya free, kata Sayyidina. Free, kata Sayyidina Utsman. Wow, semua orang ngantri di harinya Sayyidina Utsman. Gratis kan? Gratis. Begitu apa? Harinya Yahudi, nggak ada orang. Nggak ada orang, sepi, nggak ada orang. Jadi, wah, kata Yahudi, saya kalah cerdik.
Dia ternyata lebih cerdik. Digratisin sama Sayyidina Utsman. Gratis, semua nungguin harinya Sayyidina Utsman. Daripada beli mending gratis katanya. Pokoknya berhari-hari ditungguin nggak kunjung menghasilkan. Yahudinya kesel. Dia datang lagi ke Sayyidina Utsman bilang, saya mau lepas 50% saham saya. Ya kira-kira gitulah. Saya mau lepas saham saya. Saya rugi kata dia bilang. Jual sama kamu saya nggak ngehasilin hasil apa-apa. Udah saya jual aja mending saya dapat duit. Dia beli. Jadi kepemilikan sumurnya 100% milik Sayyidina Utsman. Dibeli lagi 50%. Nah, itu sumur sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini masih dipakai, masih diminum sama orang, ibaratnya masih menghasilkan, masih bayangin. Belum hotelnya, belum tanahnya. Itu Sayyidina Utsman girangnya kayak apa? Makanya kan sampai disebut Nabi yang terakhir masuk surga, Nabi Sulaiman, sahabat terakhir yang masuk surga Sayyidina Utsman. Saking banyak hartanya, lama dihisapnya. Tenang, tapi kalau yang kayak gitu kan dihisapnya nyengir. Biar kata lama juga nyengir. Iya, kemana hartamu Utsman? Sumurnya kusumbangkan ya Allah. Kemana hartamu Utsman? Kubangunkan hotel ya Allah. Dikelola dengan hotel menjadi wakaf. Kemana hartamu? Semua dijelasin sama Sayyidina Utsman. Enak ngomong kayak gitu. Daripada punya tapi kemana? Bingung nanti. Ya. Jadi yang dibilang dunia adalah tempat di mana orang yang mengerti, yang tidak mengerti, yang bersukaria. Maksudnya di situ nggak ngerti kenapa? Karena dia bersukarianya cuma sampai di sini. Tapi kalau dia ngerti, harusnya sukarianya kan sampai ke akhirat. Dia bahagia punya dunia. Nganterin dia bisa sedekah, bisa pergi haji, bisa umroh, nolongin orang, nyenengin orang tua, bahagiain keluarga, nyenengin umat Muslim, bangun rumah-rumahnya Allah, bangun pesantren, bangun majelis ilmu. Kan benar kalau kayak gitu. Setiap ditanya sama Allah, uang kontrakan kamu yang pintu ini kemana perginya? Tanya sama Allah, ada ya Rabb. Begitu bilang, ana beliin baju ya Allah, ana beliin tas ya Allah, ana beliin mobil ya Allah, ana beliin. Iya, alasannya harus jelas. Waktu kamu bilang saya beliin baju ya Allah, lima dzalik, kenapa kamu beliin baju? Untuk pergi majelis. Iya, kenapa kamu beli mobil itu? Buat berjalan majelis gitu. Enak kan punya alasannya? Iya, kalau punya alasannya jelas lillah, kamu nggak akan kewalahan menjawab itu semua. Maksudnya bisa dijawab. Karena ad-dunya halaluha hisab wa haramuha igab. Halalnya dunia ini yang akan membuat kita dihisab. Adapun dosanya itu adalah hukuman. Itu lain cerita. Jadi kalau namanya hisab, lama, deg-degan, menegangkan pasti. Tapi kalau kamu mengeluarkannya benar dan mendapatkannya benar dari sumber yang benar, kamu bisa jawab dengan maksimal. Kamu lancar. Dari mana? Kerja ya Allah. Kerja apa? Jawabnya jelas. Dari mana? Dagang ya Allah. Dagang apa? Kan dari mana keluar kemana? Itu yang ditanya sama Allah. Itu pikirin. Lalu kemudian wa 'alaiha yahrus man la tawakkalalah. Nah, ini singgungan selanjutnya. Dan hanya orang yang tidak bertawakal kepadanya yang terus-menerus rakus untuk memburunya. Yang enggak tawakal, kerjaannya yahrus. Makna yahrus apa? Ngejagain mulu. Peduli banget. Kenapa? Karena mikirin entar kalau nggak ada gimana, entar kalau misalnya nggak ada simpenan gimana, entar mana tawakalnya? Kemana tawakalnya? Berarti ada orang tua belum lama datengin saya nangis-nangis. Dia cerita suaminya sudah berpulang, sedih karena kepergian suami. Tapi udah cukup lumayan ini suaminya pergi, tapi kok masih nangis-nangisnya karena pukulan suami pergi? Enggak, mikirin anak-anak. Saya kan nggak tahu umur saya. Kalau saya juga nyusul suami, anak-anak sama siapa?
Ya Allah, saya bisa bayangin capeknya kayak apa hati orang ini. Karena kamu kayak memikirkan sesuatu yang belum terjadi, tapi kau porsir otakmu untuk terus berpikir ke sana. Terus capeknya kayak apa? Allah bilang, mana tawakalmu? Kemana tawakalnya? Bahkan setiap ikan yang lahir dari perut ibunya, nggak semuanya dikasih makan sama ibunya. Allah beri dia insting bisa mencari makannya sendiri. Burung yang lahir, awal induknya pergi, lalu kemudian mengantarkan makanan ke sana. Setelah itu, setelah dia bisa terbang sendiri, kemana arahnya? Ibunya kemana, dia kemana mungkin. Bapaknya kemana, dia kemana. Nggak akan selamanya kan seperti itu. Maka di situ ngajarin, lah kalau ikan kecil ada yang beri makan, kemudian burung ya yang kecil pun yang terbang ada yang beri makan, bagaimana dengan anakmu? Apa mungkin Allah nggak kasih dia makan? Mustahil. Mikirin nasib nanti gimana dia kalau saya nggak ada. Maklum ustazah, orang tuanya kan udah nggak ada dan seterusnya gitu. Wah, saya bilang ini kasih buku jangan sedih aja deh, bosan. Biar dia baca aja. Karena kurang tawakal gitu ya. Iya kurang tahu, udah kasih buku jangan sedih aja deh. Udah, karena saya mau ngomongnya panjang nanti ngomongnya. Tapi apa yang miss di antara itu? Karena tawakalnya, karena yang dia khawatirkan masa depannya. Dia sedang tidak membicarakan masa lalu, dia sedang membicarakan masa depan. Di siapa di antara kita yang bisa menjamin masa depannya? Itu semua misteri, nggak ada yang tahu ke depan seperti apa. Hadzal qadar, takdirnya Allah. Tapi yang pasti, mana mungkin Allah nggak kasih makan anak kita? Nah, kalau semut aja dikasih makan, masa anak ente kagak? Kan gitu mikirnya. Kalau semut dikasih kehidupan, masa anak kita enggak? Pikirnya gitu aja. Kalau binatang di dasar lautan aja sama Allah dikasih makan, masa anak kita enggak? Semua makhluk baik serangga maupun apapun yang melata, yang terbang, Allah yang jamin rezekinya lah, apalagi kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kata Allah, itu tanggungan saya, bukan urusan kamu mikir ke sana. Jadi kalau dibilang bakal dikasih makan berarti Allah bakal kasih rezekinya. Berapa banyak ada anak-anak tumbuh yatim piatu tapi mereka survive. Siapa yang memberi mereka kekuatan itu? Allah. Allah yang kasih dia jalan, dipertemukan dengan keluarga yang sayang atau dipertemukan dengan orang yang peduli, atau apapun itu cara Allah sangat indah. Walau dia harus mengalami masa sulit di usia kecilnya, tetapi Allah tidak akan pasti menelantarkan dia di sana, tidak mungkin. Jadi jangan pernah mikir ke situ. Baru kemudian yang terakhir, wa yatlubu syahwatiha man la ma'rifatalah. Dunia ini hanya orang yang tidak mengenalnya, yang terus-menerus menuntut akan kesenangannya. Jadi apa? Enggak pernah merasa puas akan apa yang dia punya, itu karena tuntutan syahwatnya. Hakikatnya gini, ibu semua yang hari ini datang di sini, yang hari ini hadir, ya, apa yang kamu punya hari ini, hakikatnya itu yang cukup untukmu sekarang. Allah nggak pernah kasih kurang. Walau mungkin hari ini dompet kita berbeda-beda. Ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang nggak ada sama sekalinya. Tapi asal kamu tahu, yang Allah sudah janjikan hari ini cukup bagimu. Nggak akan kurang. Tapi kalau kamu bicara, hari ini kau lihat dompetmu, lalu kau bilang besok, kau terlalu terburu-buru. Waktunya belum tiba. Kenapa dibicarakan hari ini? Apa yang bikin orang itu terlalu merasa kurang? Karena dia ngomongin yang entar, besok, buat nanti. Selalu terbayang-bayang dengan hal-hal demikian, maka apa yang muncul? Syahwat.
dorongan sesuatu yang gak pernah berkesudahan. Kalau udah kedorong kayak gitu, pantas saja kita tuh dapat apa aja kurang syukurnya. Karena kita selalu nganggapnya gini, secara pikiran 5.000, 10.000 mau cari makan ketemu pastinya. Tapi kalau kamu bicaranya 10.000, 5.000 buat besok, gak ada. Gak ada. Tapi Allah itu terlalu indah dalam mengatur semua rencananya. Hari ini mungkin isian dompetmu gak ada, tapi entah mengapa saat mungkin kau sangat butuh dia ada. Banyak orang seling nyelipin uang, lupa. Kapan tuh dia ingat sama uang lupanya? Lagi butuh. Lagi butuh, Toto ingat di bawah koran ini ada uang kemarin saya selipin. Lagi butuh, betul apa enggak? Apalagi yang udah ikut seminar saya kemarin pasti tahu banget dah. Semuanya dari sini. Allah gak mungkin gak kasih kamu cara dalam merealisasikan wujud itu. Gak mungkin. Dana lupa itu rencana dia. Yang kamu selipin di lemari, selipin di dalam, mungkin letak di bawah kursi, apapun itu. Sesuatu yang mungkin kamu lakukan sudah cukup lama, tetapi baru diingatkan sama Allah di waktu kau butuh. Di waktu kau butuh. Mungkin sudah ada orang berencana ingin memberimu, ya, tapi Allah tunda pemberiannya. Orang ini dibuat lupa, dibuat lupa, dibuat lupa. Tahu-tahu subhanallah, dia kasih kita di waktu kita lagi butuh-butuhnya. Ya Allah, kamu kayak wali. Hah? Kamu kayak wali kata dia. Kan kita suka ngomong kayak gitu. Itu bukan perkara walinya, itu perkara skenario yang begitu indah yang Allah atur buat kita. Jadi datangnya tuh tiba ngepas. Yang pasti dia tidak lama-lama membuat kita kesulitan di sini. Asalkan kita memiliki keyakinan. Maka orang yang selalu merasa kurang karena anggapan dia bahwa dunia ini nominalnya harus besar, harus memberikan kecukupan yang panjang. Lah, cukup itu saat ini, jangan bicara esok. Lihat hari ini butuh makanmu berapa piring, jangan bicara tentang piring besok. Lihat kebutuhanmu untuk membeli sesuatu hari ini, jangan bicara tentang besok. Saya paling gak demen ngomongin besok, karena saya kalau udah kepengen sesuatu maunya hari ini juga. Saya bilang, karena kepengennya sekarang, kalau bisa kenapa besok gitu. Begitu kan? Ya kalau bisa kenapa besok? Iya, kalau udah mau beli sekarang juga. Orang kira itu mungkin terlalu memaksa. Kamu maksa kalau nggak punya. Kan gitu pikirannya. Maksa kalau nggak punya sekarang. Tapi kalau punya, ya kan pengennya sekarang. Ada orang pengen es krim, besok aja ah. Gimana? Kira-kira besok masih pengen nggak? Bayangin nasi Padang enak banget tuh kayaknya. Ini udah lapar kan? Iya, nasi Padang kayaknya enak banget. Bayangin, tapi bilangnya makannya besok, udah pasti basi. Ya ketemu orang lagi pengen makan ini, ntar sore aja dah. Ketemu sore, lupa kepengennya. Karena kepengen tuh kadang-kadang nikmat dari Allah. Jadi waktu kepengen, jalanin aja. Jangan cari-cari yang belum dikepengenin. Kesalahan orang tuh seringnya di situ. Jadi dia belum kepengen udah dia simpen. Ntar kalau kepengen tinggal ngambil. Inilah yang seringkali membuat orang tergelincir karena mereka pada akhirnya terjebak dalam ruang syahwat yang pada akhirnya mereka terus menerus mencari sesuatu yang bahkan mereka lupa yang mereka butuhkan tuh apa sebetulnya. Karena mereka mencari yang tidak ada. Lalu melupakan yang ada. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Allah pelihara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmatnya ditambah, kian hari kian berkah.
yang sudah ada nikmat dijaga, mudah-mudahan semakin tambah nikmatnya, mudah-mudahan insya Allah yang lagi mengejar satu nikmat mudah-mudahan segera Allah sampaikan keinginannya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan semua diantara kita yang punya hajat Allah sampaikan hajat-hajatnya, yang sakit Allah sembuhkan sakit-sakitnya, yang mudah-mudahan insya Allah semua harapan terbesar kita ya Allah, perkaya kita di dunia, perkaya kita di akhirat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah mudah-mudahan semua apa yang kita harapkan dari harapan dunia kita maupun akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ijabah, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga untuk segenap ahli keluarga kerabat kita yang sedang kurang sehat, sahabat-sahabat kita, teman kita, khusus Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas wa Syarifah Khadijah binti Ja'far Al-Attas, dan masing-masing dari segenap kerabat keluarga maupun diri kita masing-masing yang sedang kurang sehat, kita berdoa mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita, Allah sembuhkan, Allah sehatkan, Allah tinggikan derajat, Allah jaga, Allah pelihara insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa anna wa anhum jami'an kulla ta'bin syadid waqfina waqfihu minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alna waj'alhum ya rab nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahaan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal muwahhibin idham as'aluka an takfina wa takfihum jami'an ya rab min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ma'u zamzam yugri'ukum السلام ويقول لك ألا تضرني ويقول لك أن تكوني شفاء من كل داء على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة وعلى من طالبها وعمل شاربها وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin 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 ya rabbal alamin. Qabul. Terima kasih Ibu semua untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.